Maju. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras ya. Ya, Sobat RH sekalian, kita akan membahas mengenai ini Komjen ya, Ahmad Doviri, yang tidak lain merupakan ketua tim sidang etik ya terhadap Ferdy Sambo. Jadi beliau adalah penerima Adi Makayasa, lulusan terbaik Akpol ya, Akademi Kepolisian. Nanti kita baca profil lengkapnya. Tapi ini selain dia, anggota dari tim etik ini ada beberapa. Nanti kita profil Ahmad Doviri ini kita sebutkan ya. Termasuk banyak diisukan, termasuk yang yang little bit clean ya, Ahmad Doviri ini ya. Itu isu yang beredar gitu ya. Coba kita baca ya. Saking susahnya mencari yang yang clean ya. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Kadif Propam Polri Irjen Sambo menjalani sidang dugaan pelanggaran etik ya. Kemudian pimpinan sidang yaitu Kabak Intelkam Ahmad Doviri ya, Komjen. Kemudian anggota sidang adalah Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum ya, Komjen Agung Budi Marioto, dan Kadif Propam Polri yang baru ya, Irjen Syahardiantono. Selain itu anggota lainnya ini analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri Irjen Rudolf Albert Roja, dan Gubernur PT IKA Irjen Yazid Fanani. Berapa sih jenderal polisi? Ada 100 mungkin ya. Oke, itu ketua dan anggota ya. Tapi yang menarik adalah ketuanya adalah Kabak Intelkam Ahmad Doviri ya. Orangnya cakep, ganteng dan simpatik ya orangnya ya, Ahmad Doviri ini. Dan saya pernah berkunjung ke beliau ketika beliau masih menjadi Kapolda DIY ya. Dan juga datang waktu saya ada acara 50 tahun ya. Orangnya santai, tenang, simpatik ya. Coba kita bacakan. Oke. Komjen Ahmad Doviri lulusan Polri terbaik, pimpin sidang etik Sambo ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk langsung Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabak Intelkam Komjen Ahmad Doviri untuk menjadi Ketua Komisi Etik Polri KKEP ya, Ketua Komisi Etik Polri terkait dugaan pelanggaran etik mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio. Dia juga memastikan sidang etik terhadap tersangka pembunuhan berencana Brigadir J itu akan digelar Kamis ya, sudah ya, lagi digelar ya. Sampai video ini dibuat itu sidang etik tetap berlangsung. Tadi kita lihat ya waktu Sambo memasuki ruangan ya, dipimpin Pak Kabak Intelkam Ahmad Doviri, ujarnya kepada wartawan. Komjen Ahmad Doviri menyelesaikan studinya di Akademi Polisi Akpol pada tahun 1989 ya, dengan predikat lulusan terbaik atau peraih Adi Makayasa di angkatannya. Jabatan awal Doviri merupakan Kanit Resintel Polsekta Tangerang tahun 1990. Dilanjutkan sebagai Kasubag Japamentil Bagian SDM Polri pada tahun 2005. Tahun 2009, Komjen Doviri menjabat sebagai Wakapolwil Tabes Bandung. Pada tahun yang sama, Doviri menjadi Kapol Tabes Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Karobinkar SDM Polri pada tahun 2014 lalu. Kemudian pada tahun 2016, Doviri sebagai polisi nomor 1 alias Kapolda di Provinsi Banten. Lalu dia ditarik untuk bertugas di Mabes Polri. Doviri pun menjabat sebagai Karosun Luh Divkum Polri. Kepala Biro apa ini? Penyuluhan hukum ya mungkin ya. Pria kelahiran Indramayu 4 Juni 1967 ini
juga menjadi salah satu anggota polisi yang tergabung dalam tim sus dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ya. Jadi lahirnya antara lahir Bung Karno dan Pak Harto, karena Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni, Pak Harto tanggal 8 Juni ya, dia 4 Juni. Diberitakan sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Verdi Sambo bakal dilaksanakan secara tertutup dan memang sudah terjadi ya. Oke. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi Ahmad Doviri ya. Ini sosok yang juga mencuri perhatian publik karena ada 3 komjen yang mencuri perhatian publik dalam kasus Brigadir J ini. Satu adalah Irwasum ya, Budi Agung Marioto yang konon ya mau mengundurkan diri seandainya Sambo tidak diproses lebih lanjut, karena memang tahun depan dia pensiun karena dia kelahiran tahun 1965, jadi tahun 58 tahun 2023. Tapi whatever it is, yang jelas dia ancam, itu yang beredar ya. Yang kedua adalah Agus Andrianto. Nah, Agus Andrianto ini sobat era sekalian satu angkatan dengan Ahmad Doviri tahun lahirnya, tapi kalau angkatannya dia 89 juga sepertinya ya, sama-sama angkatan 89. Jadi perlu diketahui Tito Karnavian itu angkatan 87, Idam Aziz angkatan 88 ya. Kemudian angkatan 89-nya banyak sesungguhnya ya, Agus Andrianto, kemudian Ahmad Doviri dan lain sebagainya, tetapi Presiden Jokowi memilih angkatan lompat ya, memilih angkatan 89 yaitu Listio Sigit Prabowo yang tidak lain adalah pertama orang Solo, yang kedua adalah mantan ajudannya ya. Jadi dia kayaknya lebih senang kalau Kapolri itu adalah orang yang dia percaya ya, ketimbang menjaga regenerasi di tubuh Polri. Jadi itu ya. Kalau di sini kita lihat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Doviri MSI adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 31 Oktober 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Doviri yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang SDM ya, memang dia lebih banyak SDM-nya ya. Kelahiran 4 Juni 1967, kemudian pangkat Komisaris Jenderal Polisi, lahir 4 Juni 1967, umur 55. Jadi masih 3 tahun lagi pensiun ya. Jadi 8 Juni 1925 baru pensiun dia. Jadi masih lama sesungguhnya. Agak ideal kalau Jokowi menunjuk angkatan-angkatan yang ini untuk menjadi Kapolri, karena masa pensiunnya ya reasonable lah, kira-kira 3 tahun ya. Sementara Sigit Listio sendiri dengan kelahiran tahun 69 masih 5 tahun lagi masa pensiunnya ya. Oke, tetapi ya itu preferensi, namanya preferensi, kita nggak bisa menyalahkan ya. Kemudian masa dinas 1989 sampai sekarang ya. Kemudian coba kita lihat lagi profilnya di Wikipedia ya. Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol 1989, berpengalaman dalam bidang SDM. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat ya, Kapolda Jabar sebelum menjadi Kaba Intelkam ya. Riwayat pendidikan Akademi Kepolisian tahun 89, penerima Bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akpol. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Sespimpol di Lembang, Lemhanas RI ya, PPRA ke tahun 2012 ya. Yang jelas saya udah ngajar berapa kali di Lemhanas itu. Saya tidak tahu ya apakah pernah mengajar Doviri atau enggak. Jabatan kepolisian yang terakhir Kaba Intelkam ya. Nah, ini dengan pangkat Komjen. Sebelumnya ada Kapolda Jawa Barat 2020. Kemudian Asisten Logistik Kapolri Aslok ya 2019. Nah, ini pada waktu dia datang ke saya ya, waktu ada acara 50 tahun saya. Kapolda DIY tahun 2016 ya, 2016 sampai 2000 kalau tidak salah 2018 atau 2019 ya.
Ya 2019 ya pastinya. Kemudian Kepala Biro Sunlu Hukum Divkum Polri 2016. Pernah juga menjadi Kapolda Banten 2016 ya. Kemudian Karobinkar SSDM Polri 2014. Kemudian Wakapolda DIY. Jadi pernah menjadi Wakapolda di DIY ya. Kemudian pernah jadi Korsprim Polri, pernah juga menjadi koordinator asisten pribadi pimpinan ya Polri 2010. Oke, sudah agak lama. Kemudian pernah menjadi Kapoltabes Yogyakarta juga ya. Pernah menjadi Wakapolwiltabes Bandung, Kapolres Bandung ya. Ya itu sobat era sekalian ya. Rupanya Kepala Kepolisian Daerah Banten ya. Dia pendahulunya Boy Rafli Amar ya. Jadi dia menggantikan Boy Rafli Amar sebagai Kapolda Banten, lalu kemudian digantikan oleh Listio Sigit Prabowo. Luar biasa ya. Jadi LSP junior dia sebenarnya, tapi nasibnya lebih baik karena ya tentu karena lebih dekat dengan kekuasaan dan punya preferensi pribadi ya. Ya dan itu wajar saja dalam politik ya, personal preference itu ya. Sahabat era sekalian, itu saja ya. Dan mudah-mudahan karena video ini dibuat sebelum putusan, mudah-mudahan akan mendapatkan putusan yang terbaik. Secara psikologis rasanya ya nanti mungkin ketika ditayangkan sudah ada putusannya. Rasanya secara teoritis tidak susah untuk memberhentikan Verdi Sambo karena dia sendiri sudah mengakui kalau dia adalah otak rencana pembunuhan. Tetapi jangan lupa sidang etik sama sidang pidana berbeda. Sebagai contoh misalnya Akil Muhtar dulu, dia diberhentikan bukan karena menerima suap, karena menerima suap itu sendiri kan sesuatu yang harus dibuktikan sebagai tindak pidana. Tetapi one thing for sure yang tidak bisa dibantah lagi adalah dia menerima pihak yang berperkara. Karena dia menerima pihak yang berperkara, itulah yang dianggap merupakan pelanggaran kode etik. Dan dalam konteks ini, Sambo ini banyak sekali yang akan dipersoalkan ya. Misalnya dia menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak dalam rangka untuk mempidanakan, tapi dalam rangka penegakan kode etik. Dan rasanya tidak mungkin tidak diberhentikan. Apalagi dia sendiri sudah menyampaikan surat pengunduran diri. Bedanya adalah kalau surat pengunduran diri itu diterima, ya maka dia berarti berhenti secara normal, yaitu mengundurkan diri dan berhak atas segala kehormatan dan dana pensiun. Tapi kalau dia kemudian tidak diterima pengunduran dirinya dan diberhentikan secara tidak hormat, dia tidak berhak atas dana pensiun dan barangkali segala kehormatannya pun akan dicabut. Saya tidak tahu ya, misalnya apakah dia masih berhak mengatakan sebagai purnawirawan Komjen dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan Sambo ini memberikan pembelajaran bagi kita semua. Lagu apa kita? Lelaki yang tak miliki hatimu. Dengarkan satu dari 10 lagu album perdana Ogi Carista, syair dan lagu dibuat Refli Harun dan Ogi Carista dan bisa di-download di platform music ya, terutama Spotify, termasuk juga iTunes. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Aku cinta kamu dan selalu mengingatmu saat diriku
tak pernah tahu kepada siapa hatimu. Kaulah imajinasi, anugerah dalam hidupku, pengobat lara saat diriku terluka. Tak pernah ku sesali Tuhan menciptakan aku sebagai lelaki. Ku tak milikimu. Bagaimana rasanya mencintaimu, tapi tak pernah kau peduli.